Dari cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Perjuanganmu tiada henti, menyebar cinta di bumi ini. Ya Badar kami lantunkan puji bagi Nabi junjungan. Ya Muhammad cahaya hati, syafaatmu kami nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Kita sampai ayat ke 133 ya, 134 atau 133 133. dari surat Toha. Kita akan tamatkan surat Toha karena cuma 135 ayat, sedikit lagi ya. Itu sudah surat ke-20 ya. Surat ke-20, padahal Quran itu 114 surat. Jadi sebetulnya kita masih 1/5 ya. Tapi yang separuh ini yang di belakang itu pendek-pendek ya. Suratnya pendek-pendek, seperti juz amma itu, juz ke-30 itu yang panjang itu cuma 4 surat aja ya. Amma yatasaalun, kemudian wan naziati ghorqon, wailul lil mutaffifin dengan abasa wa tawalla. Itu aja. Yang lainnya sama sedeng. Ya. Jadi ini kita masih 20% dari Al-Qur'an, tapi sebetulnya sudah lebih dari separuh Al-Qur'an. Karena separuh di Al-Qur'annya itu Kahfi 18. Surat ke-18 ya. Wal yatalattaf itu pas di tengah-tengah itu. Makanya dicetak tebel itu oleh pencetak Al-Qur'an itu, pas tengah-tengah. Jadi kalau secara jumlah kita sudah setengah-tengah, tapi secara surat per surat kita masih 20%. Karena ada ayat-ayat yang pendek banyak. Di juz amma itu kayak surat Al-As itu 103 ya, cuma 3 ayat. Inna atayna 3 ayat, ya kan? Kulhu 4 ayat, ya kan? Tabat 4 ayat. Itu pendek-pendek semua. Itu ya, pendek-pendek semua. Makanya kalau kita mau menghafal, biasanya orang banyak dari belakang dulu. Kamu udah hafal 30 juz, bukan juz ke-30 gitu. Itu. Nah, ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan dan tartil. Tartil itu ditafsirkan menurut ahli tafsir adalah dengan ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu tadi pendek panjangnya, ihfa, ghunah, idghar, jelas ya. Kemudian dalam tartil juga membaca ayat. Contoh imam pertama tadi itu mestinya wadduha itu untuk ayat pertama. Yang kedua baru wal adiyadi. Itu etika membaca Al-Qur'an, walaupun boleh. Kalau biasanya orang baca tengah Al-Qur'an kan paling juz berapa gitu kan. Terakhirnya biasanya pendek kan. Pendek ya. Seperti contoh pasangannya kalau wadduha itu dengan alam nasroh. Tapi kalau mau ke bawah boleh menukik ke bawah. Pertama wadduha, kedua kulhu. Boleh ke bawah, tapi
atau An-Nas atau Al-Falaq boleh ya. Jangan barusan wadduha rakaat kedua walaili. Itu tidak tartil ya. Bagi orang yang mengerti bacaan Al-Qur'an itu kurang tartil. Jadi baca Al-Qur'an juga ada teknisnya. Pertama tadi itu dibaca misalnya surat Toha, surat ke-20. Ya saya yang rakaat kedua baca aja kulhu, boleh. Karena turun ke bawah. Kan Al-Qur'an itu dari kiri, Pak. Ya, dari kanan ke kiri kan. Kalau kita baca buku kan dari kiri ke kanan gitu. Dari surat pertama itu kan surat Al-Fatihah, kedua baru Al-Baqarah. Terakhir adalah 114 itu surat An-Nas. Jadi tartil itu begitu, Pak. Walaupun Bapak jadi imam sholat sendiri gitu. Kalau pertama misalnya rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, keduanya qul a'udzu birabbin nas, Pak. Atau kuliah kalau kita sholat tahajud kan di witir 3 kan. Pertama itu memang sunnah Rasul sabihisma, kedua kuliah, ketiga kulhu. Walaupun baca yang lain boleh gitu loh. Tapi ada kesunahan karena sekecil apapun kita nurut sunnah Rasul ada ribetnya, ada pahalanya. Nggak ngarang jadi kita. Kenapa Anda masuk masjid ada tuntunan bacaan tadi itu? Itu sunnah Rasul. Sehingga begitu masuk masjid itu berpahala satu. Cuman masuk doang tuh. Karena melaksanakan tadi itu. Itu. Seperti kita mau minum ya. Mau minum itu dari segelas air orang yang biasa minum untuk menghilangkan haus doang. Tapi orang muslim ada 4. Pahala dari minum aja coba. Dia minum pertama tidak berdiri berarti duduk. Kedua pakai tangan kanan. Ketiga pakai mengucap bismillah. Keempatnya alhamdulillah. 4 bayangkan minum seair itu bisa menjadi pahala untuk bekal di akhirat. Tapi coba minumnya yang nggak pakai begitu, nggak pakai sunnah Rasul, gelegek, paling ya Allah hilang dahaga saya. Nah, itu bedanya Pak. Bedanya orang dengan Muslim yang mengerti ilmu itu bedanya gitu. Ya. Pertama kedua misalkan kalau dari perjalanan ke kan setelah ke raja akhir gitu ya. Iya. Mulai lagi itu harus udah ke bawah apa bebas. Iya, jadi tartil itu maksudnya urut ke bawah, Pak. Jadi misalnya contoh tadi itu. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil, keduanya harus qul a'udzu birabbin nas. Kalau lagi kita tarawih gitu ya. Iya. Itu urut lagi ke bawah. Iya, mestinya tartil itu begitu. Uang digunakan sholat sendiri maupun jamaah ya. Jadi misalnya kan ada beberapa masjid, beberapa musola yang sholatnya pertama misalnya al-hakumut, kedua kulhu, ketiga nanti wal asri, keempatnya kulhu lagi, terus gitu nurun gitu terus kan. Itu boleh aja. Karena turunnya ke bawah. Gitu. Nah, yang penting turunnya itu ke bawah, bukan seperti gini misalnya Beda. Ini beda kan dua rakaat. iya. Yang rakaat yang keduanya ini apa yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya. Ketiganya naik boleh. Ya boleh sih, tapi tidak tartil gitu aja, tidak mengikuti tartil tadi itu. Jadi tartil itu bukan bacanya sesuai dengan ilmu tajwid, tapi tartil berurutan dengan Al-Qur'an. Gitu, diurutkan dengan Al-Qur'an. Makanya nomor surat Al-Qur'an itu perlu dihafalin, gampang, Pak. Bapak ngapalin aja 10 surat aja dulu. Dari Al-Fatihah sampai itu ke surat ke-10. Udah hafal, ganti lagi besok 10. Kan nggak kemana-mana. Jadi kalau ada orang tolong buka Quran surat ke-50 kita udah tahu Toha gitu loh. Gitu. Jadi pentingnya ngerti surat. Ya, nomor surat. Ya, nomor surat. Coba Bapak surat baca Al-Fatir nggak ngerti, nggak tahu. Padahal Al-Fatir itu nomor surat 35. Gitulah. Coba baca Bapak surat Al-Hasyr buka itu surat ke-59. Jadi gitu. Jadi tartil itu boleh baca tidak tartil, tapi tidak menginduk kepada Rasul. Sementara kita diperintahkan oleh Allah, fattabi'uni, mengikuti Rasul. Jiplak aja Rasul kayak Rasul. Karena Rasul itu figur untuk dicontoh. Gitu. Nah, ya.
Allah memilih Rasul itu untuk dicontoh betul-betul. Bahkan di situ dijelaskan, ya, ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik dari semua kehidupan. Ya, bil khusus ibadah. Ya, kalau muamalah terserah dengan kondisi dan sikon, ya. Tentu berbeda. Zaman Rasul kalau mau tiru ya nggak bisa. Ya, kalau harus itu. Kalau dulu kan Rasul kan naiknya onta, sekarang kan baby band, ya kan? Nah, itulah. Itu muamalah dunia namanya. Dunia itu boleh aja. Bapak boleh pakai baju putih, saya pakai baju hijau boleh. Itu. Karena itu dunia diserahkan kepadamu menurut kemaslahatan dan kerennya zaman itu gitulah. Itu. Orang Arab sampai sekarang pakai jubah, ya kan? Mau sehari-hari juga apa? Ketemu pasti nggak ada yang pakai celana, pasti jubah. Termasuk supir taksi di Mekah, di Medina itu pakai jubah. Ya, pakai jubah. Kalau di sini pakai jubah dikatanya ustadz yang gede, apalagi pakai udeng-udengan kan. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan ya sama pakainya udeng-udengan, tapi kan dia melawan Allah, melawan Rasul. Ya, jadi pakaian bukan simbol dari Islam tadi itu. Ya, Menurut siapa? Kalau nggak salah, menurut saya, kalau kemarin kebetulan Rifki itu kan Imami. Jadi setiap Arab keduanya itu selalu nggak masalah. nggak masalah. Karena seluruh surat Al-Quran itu sah untuk jadikan sholat fardu maupun sholat sunnah. Sah, karena itu firman Allah, Pak. Contoh, Bapak. Rokaat pertama pasti baca Al-Fatihah kan wajib, karena rukun ya. Kalau rukun itu kalau ditinggalkan, tidak sah. Ya. Rukun sholat itu termasuk diantara baca Fatihah. Ya. Makanya ada yang dibatkan itu. Kunut itu nggak ada dalam rukun, Pak. Jadi enggak juga nggak apa-apa. Contoh di Mekah dan Madinah. Yang Bapak sudah haji maupun umroh, ada tadi sana? Nggak ada. Kalau gitu nggak sah aja semua semasjid. Padahal itu seluruh dunia enggak begitu. Yang Anda mau pakai silahkan, yang enggak silahkan. Nah, cuman kalau tadi itu terawih kan biasanya memang rakaat kedua kulhu kan. Pertama biasanya mulai ada dari al-hakumut, kedua kulhu. Nanti rakaat ketiga wal asri kulhu lagi. Ya, dan seterusnya ke bawah. Boleh, Pak. Tapi tidak warotilil Quran tartila tadi itu. Makanya untuk melaksanakan sunnah Rasul itu luar biasa pahalanya. Ya, sehingga suruh menghidupkan sunnah kita. Boleh, walaupun boleh. Contoh, Pak Asmana hafalnya cuma Fatihah misalnya. Gimana? Baca suratnya, ya Fatihah lagi. Karena hafalnya itu. Gitu. Atau hafalnya saya kulhu aja. Tapi ya Fatihah. Gitu. Itu bagus. Kalau sendiri kan tidak terpengaruh sama imam, Pak. Sekesetik itulah. Ya, seperti Rasul banyak sholat tahajud itu pasti sendiri, makanya sampai lama gitu. Nah, tapi kalau sholat jamaah harus ngikuti ritmenya imam, Pak. Jangan sampai kita udah baca pelan gitu ya. Ya, ya. Dia udah ruko gitu. Udah tersujud, kita masih ruko. Nggak boleh. Dilama-lama seperti sholat sendiri nggak bisa. Kalau misalnya rumah imam sudah Allahu Akbar dari sujud, kita langsung Allahu Akbar tiru. Walaupun makanya kalau misalnya bacanya pingin fase ya jangan 3 kali lah. Kalau 3 kali nggak keburu sekali aja. Ya, sekali aja. Tambahan itu produk zaman Nabi kan waktu Ramadan itu sholat di masjidnya cuma 3 hari. Iya. Berarti kan lainnya di rumah. Iya. Kalau kita misalnya mengikuti kanjeng Nabi itu berarti 3 hari berarti mengikuti sunnah. Jadi begini, Pak, jangan salah. Contoh itu contoh ya. Contoh itu tidak harus semua. Contoh. Di situ ada orang jual jeruk, Pak. Jeruk yang bagus itu contohnya nggak sekeranjang, Pak. Yang di depan. Salah yang di depan contoh gitu. Oh, ini kayak gini ada, ambil. Nah, Rasul mencontohkan 3, Nabi khawatir kalau umatnya nanti mengikuti saya 3. Kemudian kalau dia terus-menerus khawatir bahwa tarawih itu wajib. Padahal tarawih itu sunnah. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita mengikuti Rasul boleh. Tapi Bapak sholat isya-nya dulu lah. Jamaah di masjid. Silakan Bapak mau pulang. Nanti saya nggak marem saya sholat sholat tarawih aja sore-sore ribut. Saya mau sendiri aja. Mantap kalau bisa begitu. Tapi kan khawatir tidak bisa. Udahlah rame-rame aja gitu loh.
Makanya dalam sholat tahajud itu ada 3 waktu, Pak. Di awal waktu habis isya langsung, di tengah-tengah waktu yaitu jam 12, di akhir waktu menjelang subuh, ya 1 jam menjelang subuh. Bapak tinggal mana kepinginnya? Coba Islam menyerahkan hebatnya gitu. Ya, saya nggak maulah terawih dengan anak berisik. Ya berisik lah, ya kan? Saya nanti aja lah. Makanya ada di Jawa Timur, ya ada sholat terawih 2 kali. Yang habis sholat isya di sana kan rata-rata yang 40 ke bawah lah. Tapi khusus orang-orang tua pengen yang hening, yang sahdu tengah malam, Pak. Bahkan ada yang mulai jam 1 sampai sahur. Itu mungkin kelompoknya paling 20 orang, 10 orang, tapi dawam istiqomah itu lebih top. Kalau di sini mau bisa begitu hebat. Yang biarkan yang sore anak-anak, yang muda-muda. Tapi yang kelas sudah umur 40 ke atas pingin, karena Ramadan itu adalah bulan ibadah, saya pingin tenang, boleh aja. Karena berapa banyak ustadz-ustadz saya di sana itu hanya sholat isya aja, pingin jamaah. Padahal dia jadi imam, sholat isya imamnya habis itu selesai dia. Sudah. Dilanjutkan imam terawihnya orang yang muda. Jadi luas agama itu, Pak. Gampang, tidak memberatkan. Yang berat itu kita. Seakan-akan kalau saya harus jamaah terus, padahal itu sholat sunnah. Nah, yang wajib itu baru sunnah muakkadah, sholat wajib. Selebihnya enggak. Wong aslinya sholat rawatib itu, Pak. Sholat rawatib itu aslinya di rumah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi kira-kira kalau saya sholat laksanakan di rumah dulu kan ketinggalan. Kecuali ada konsensus. Seperti di Aswada itu konsensus setiap waktu 15 menit jaraknya. Jadi dia ada kesempatan, masih keburu. Jadi sholat wajib misalnya contoh dohor. Kan dohor itu 4 rakaat, 2 kali salam ya, qobliyah. Ya, kita sholat di rumah dulu. Kesini langsung sholat wajibnya. Nanti pulang lagi di rumah sholat ba'diyah. Tapi apa kita bisa begitu? Kalau bisa top, Pak. Itu sunnah Rasul. Ya, daripada nanti nggak sholat, udahlah di masjid aja. Kan gitu tuh. Itu, Pak. Kita ambil yang kira-kira daripada nggak melakukan. Gitu loh. Walaupun nilainya beda, Pak. Beda. Tapi ada yang konsisten orang sholat rawatib di rumah. Ya, yang ada qobliyah dan ba'diyahnya. Ya, tapi ada yang melaksanakan di masjid. Rata-rata saya lihat di Cilegon itu sholatnya ya di masjid. Habis contoh isya, udahlah ba'diyahnya di masjid aja lah. Pulang kan tinggal tidur. Coba kalau misalnya pulang dari rumah, apa iya mau sholat? Males sih kan, terus ketemu Rabi kan, ya kan? Males kan? Gitu. Ya kita habisin ya, cuman 3 ayat lagi ya. Ada yang bertanya lagi? Ya, dengan warotilil Quran tartila itu jelas itu tuntunan dari Allah ya di Al-Quran. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu menurut ilmu tajwid tadi itu. Ya, yang pendek dipendekin. Ya, Pak Sarman terutama yang pendek dipendekin, jangan lama-lama dibandul, cepet. Yang panjang ada alatnya dipanjang. Yang gunah ya digunakan innama. Nah, gunah. Idgham bila gonah tadi itu masuk ke huruf kedua. Iklab juga gitu. Ya, kalau ada mim kecil itu iklab pasti. Dan itu cuma 1 bak ketemunya. Mim bak ditulisannya kan min ba'di. Tapi bacanya mim ba'di. Gitu. Ya, itu. Tartil menurut tata bahasa yaitu tertib dalam baca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Dengan baca Al-Quran baik di sholat maupun di sholat wajib maupun di sholat sunnah urutannya begitu. Jadi surat yang pertama, yang kedua itu harus berurutan. Itu yang bagus. Tapi kalau mau ngambil surat yang lain, boleh aja. Karena Al-Quran itu semuanya firman Allah. Kita sampai surat Toha, surat ke-20, ayat 133 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih Wa qalu laula
يأتينا بآيات من ربه Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qabli laqalu rabbana laula arsalta وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza. رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا Fasata'lamuna man ashabus sirati sawiyyi wa man ihtada. وَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ 133. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu. Jadi bukti yang nyata itu sudah disampaikan di surat di suhuf ula, itu maksudnya suhuf. Kalau dulu namanya bukan Al-Qur'an, suhuf ya. Seperti Zabur ya, Injil, itu sudah dijelaskan. Mereka kan nggak percaya, ya kan? Dan bahwa dulu tuh Rasul punya mukjizat seperti Nabi Musa, udah dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian, dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Dia akan menjawab, memutarbalikkan, kalau Rasul mendatangkan bukti yang nyata, saya akan mengikuti ayatnya. Ya, tapi tetap ketika dibuktikan kebesaran Allah, mukjizat Nabi, mereka tidak percaya. Contoh, mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah batu dirubah menjadi unta, ya kan? Coba. Tapi mereka tetap ngomongnya kalau batu ini bisa mengeluarkan unta betina yang bisa mengeluarkan susu, saya akan beriman. Ya, begitu muncul di situ, mukjizat kan harusnya kagum kan? Percaya dengan Allah, dibunuh. Nah, kemudian disikat sama Allah, dibinasakan total, dibalik buminya. Ya, itu. Gitu. Jadi kalau orang dulu itu kalau dikasih tahu, kalau nyata ngomongnya sihir. Ya kan? Contoh Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya, dibakar itu nggak mempan, ya. Bukan hanya dingin, kalau orang dingin beku, Pak. Tapi dingin menyelamatkan, kan beda. Kalau orang kedinginan di dalam kulkas kan bisa mati kan? Ya. Tapi kalau diselamatkan oleh Allah, berarti dinginnya itu tidak mematikan. Ngomongnya apa? Itu sihir, coba. Termasuk Fir'aun, itu sihir katanya. Ya. Kemudian katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Ini jelas pada akhir ayat ini Toha dikatakan masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu. Maksudnya menanti kematian, Pak. Ya, saya juga menunggu kematian, Anda pun sama menunggu kematian.
Nanti kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah, kira-kira gitu Pak. Gitu ya. Sebab nanti ada dialog orang yang sudah meninggal setelah di akhirat tadi dialog penghuni penghuni neraka dan penghuni surga itu dialog Pak. Ketemu. Ketemu Pak. Walaupun sahabatan di dunia, di akhirat masing-masing Pak. Ya. Nah, kalau ada sahabat kita yang nggak ada di surga, yakinilah pasti dia di neraka. Ketika terjadi orang surga dan neraka, orang neraka ngomong, kamu dulu kan waktu hidup kan sahabat saya, sohib saya. Kalau sekarang istilah pergaulan sekarang, bestie saya. Ya, tolong sih, saya kasih air minum dikit aja. Nah, orang yang di surga itu tiba Pak, karena dia teman saya dulu. Mau dikasih, dilarang oleh Allah. Jangan. Karena dulu waktu di dunia dia nggak percaya dengan ayat-ayat kami. Biarkan aja rasakan. Coba yang larang Allah Pak. Nah, yang larang Allah. Kalau di dunia bisa tolong menolong, di akhirat tidak. Kecuali orang yang memberi syafaat yaitu Rasul. Kalau kita memang mengikuti Rasul. Dan di situ dijelaskan siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Ketahuannya nanti di akhirat Pak. Kalau dari sini enggak. Ya, saya katakan tadi itu dosa dan pahala itu abstrak Pak. Tidak kelihatan oleh manusia. Siapa orang yang berdosa banyak, siapa orang yang punya pahala banyak. Ya, tidak kelihatan karena itu abstrak. Makanya yang berbicara sekali lagi iman. Makanya dalam Al-Quran banyak panggilan-panggilan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kayak sebentar lagi puasa, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hanya orang-orang yang beriman. Karena berapa banyak orang yang mengaku Islam juga belum mau puasa atau tidak kuat puasa. Ya. Nah, kita selesai surat Toha, insya Allah kalau kita sehat, umur panjang, kita nanti surat ke-21, surat Al-Anbiya itu jamak dari kata-kata nabi, Anbiya, kisah-kisah nabi, tapi isinya sebenarnya nggak kisah nabi. Ya itulah Allah sekehendak kalau mau namain surat, ya kayak Al-Baqarah sapi betina ya, itu kan. An-Nisa perempuan-perempuan memang banyak menceritakan perempuan. Nah, ada surat namanya cuman yang pendek ya kan? Qaf gitu ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galing cahaya dalam jiwa.